Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Saya sangat bersyukur pada hari ini diberikan kesempatan untuk melayani teman-teman semua. Sebelum itu, kita awali dengan doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk hari ini atas penyertaan, kasih setia, dan perlindungan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih sebentar lagi kami akan memulai remaja pada hari ini. Berkatilah dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah juga Pak, bagi yang sakit yang belum bisa hadir untuk di acara hari ini, sembuhkanlah mereka agar mereka dapat kembali ke aktivitas semula dan dapat mengikuti remaja. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Untuk itu mari kita bernyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita teman-teman semua bernyanyi dengan Apa Akan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Selamat petang teman-teman Kompare dimanapun kalian berada. Senang saya bisa bertemu kembali di dalam persekutuan Kompare pada petang malam hari ini. Saya berharap teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik dan pada saat ini sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Mari teman-teman, saya ajak kita semuanya untuk berdoa. Selamat malam ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami nikmati, yang telah Engkau berikan sepanjang hari ini. Terima kasih pada saat ini Engkau boleh kumpulkan keberadaan kami ketika kami akan belajar firman-Mu. Tolong Tuhan, Engkau mampukan kami untuk kami boleh belajar dengan sebaik-baiknya. Kiranya firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui putramu yang tunggal Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman semuanya, petang malam hari ini tema yang hendak kita pelajari adalah kebajikan. Diambilkan dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari teman-teman boleh mempersiapkan Alkitabnya. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Temanku semuanya, tema kita adalah kebajikan. Apa arti dari kebajikan itu? Pengertiannya adalah perbuatan baik atau hal-hal yang baik yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kebaikan atau kebajikan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya hari lepas hari. Lantas pertanyaan yang lebih lanjut, apakah ketika kita menjalankan kebajikan itu mudah atau sulit? Saya percaya kalian semuanya sebagian besar pasti akan menjawab sulit. Karena ketika kita menjalankan kebajikan tersebut, ada hal-hal yang harus kita korbankan. Entah itu pemikiran, tenaga, harta benda, waktu, atau yang lainnya. Ketika kita mencoba untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Nah, kita tahu bahwa itu sulit. Tetapi mengapa hal itu harus dilakukan? Sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, mengapa itu harus dilakukan? Kalau kita boleh menilik pada firman Tuhan, terutama pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-14, dikatakan jelas bahwa ketika kita melakukan kebajikan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Pada ayat 14 dikatakan menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya
suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Berarti ketika kita berbuat kebajikan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan Tuhan mengharapkan di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan perbuatan yang baik. Yang rajin berbuat baik, dikatakan firman Tuhan seperti itu. Nah, pertanyaan lebih lanjut, kepada siapa kita harus berbuat baik atau menjalankan kebajikan tersebut? Tentunya kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Pada ayat 12 dikatakan bahwa supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Jadi kebajikan yang kita lakukan itu harus adil. Artinya kepada siapa saja yang membutuhkan kebajikan kita, tidak membedakan dari latar belakang apapun. Yang penting ketika orang itu membutuhkan kebajikan kita, perbuatan baik kita harus melakukannya. Sebagian orang tidak hanya melakukan kepada orang lain, tetapi juga kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, entah itu binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Mungkin teman-teman beberapa waktu yang lalu melihat atau mendengar berita bagaimana seorang laki-laki asal Sragen yang dia merantau di daerah Kalimantan, kalau tidak salah waktu itu, menyelamatkan seekor buaya sungai yang lehernya terjerat sebuah ban motor. Jadi di lehernya itu ada ban motornya, sehingga dia sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas, tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa. Orang ini menolong buaya tersebut sehingga lepas dari ban yang ada di lehernya tersebut. Sungguh luar biasa bagaimana cintanya dia untuk menebar kebajikan kepada hewan atau binatang buaya tersebut. Demikian juga kita ketahui juga bagaimana pencinta alam ketika mereka juga memelihara, merawat, menjaga kelestarian dari tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini. Itu adalah wujud kebajikan yang bisa dilakukan oleh orang lain kepada manusia, kepada binatang maupun kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, teman-teman, pada saat ini saya akan memberikan ilustrasi sedikit contoh tentang kebajikan yang saat ini marak terjadi di dalam kehidupan hari lepas hari, di mana seorang vlogger membuat konten video ketika dia memborong semua hasil dagangan dari penjual mie di suatu jalan atau di kaki lima. Pada waktu itu saya melihat seperti itu di dalam videonya, di mana dia memborong semuanya itu, harga mie-nya satu porsi itu 5.000, dan pada saat itu dia pedagang ini masih memiliki 80 pak mie atau 80 porsi mie. Nah, orang ini memborong semuanya dan berkata kepada penjualnya untuk dibagi-bagikan kepada orang lain yang saat itu hendak membelinya. Jadi mereka boleh makan secara gratis, demikian. Tentunya penjualnya ini sangat bersukacita sekali karena dagangannya cepat habis. Dengan pembayaran 400.000 yang dia terima, dia cukup senang sekali karena dagangannya cepat habis. Dan orang yang memborong itu juga senang karena dia telah membuat penjual itu bahagia, juga membuat orang-orang yang berada di sekitar situ bisa menikmati mie-nya secara gratis. Itu adalah salah satu contoh ilustrasi. Ada juga ilustrasi yang lainnya. Seorang vlogger
membuat konten video, yaitu ketika dia menemui seorang pedagang cilok, di mana satu ciloknya itu dihargai secara berkelipatan. Ada dua orang yang ketika mengambil satu cilok itu dihargai 25.000. Padahal kita tahu harga cilok satu bulat itu berapa? Mungkin hanya 1.000 atau 2.000. Tetapi dia bisa mau menghargai 25.000. Temannya lagi menaikkan menjadi 50. Dia tidak mau kalah lagi menjadi 75, 100, 150 sampai 200. Nah, konten-konten seperti ini sangat marak sekali, di mana mereka mencoba membantu pedagang-pedagang kecil sehingga dagangannya bisa cepat habis, dan pedagang ini juga mendapat kebaikan dari orang-orang tersebut. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah contoh-contoh kebajikan ini sudah sangat pas di dalam kehidupan hari lepas hari? Ketika ada seseorang melakukan kebaikan untuk orang lain, dan orang yang diberikan kebaikan itu juga merasa berterima kasih sekali atas kebaikannya. Mungkin kalau kita lihat sepintas lalu, mungkin dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya orang itu baik, bisa memborong dagangannya dan bisa memberikan kepada orang lain secara gratis. Dan kalau orang membuat seperti itu sah-sah saja, toh itu karena merupakan hak dia untuk melakukan seperti itu. Tetapi pada saat ini saya tidak menyalahkan atau membenarkan hal tersebut, tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4, Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, yang isinya atau kata-katanya seperti demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, menurut ilustrasi tadi, apakah hal itu pas atau tepat menurut firman ini? Karena orang yang memberikan kebajikan tersebut, dia secara tidak langsung juga mendapat penghasilan atau keuntungan dari vlog yang diunggahnya, karena banyak orang yang juga suka men-like dan men-subscribe konten tersebut, sehingga orang yang membuat itu juga mendapat pemasukan uang dari hal tersebut. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah itu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Satu hal yang dijelaskan dalam firman Tuhan ini dari Titus pasal 2 ayatnya yang ke 11 sampai ke 14 tadi dikatakan bagaimana kita harus bijaksana, adil dan beribadah ketika kita melakukan kebajikan tersebut. Sudahkah kita bijaksana ketika kita melakukan perbuatan baik itu seperti dalam ilustrasi tadi? Bukankah ibadah kita atau ibadah yang sejati dari kita adalah ibadah di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Bagaimana kita harus berbuat baik sebagai wujud penghormatan kita, penyembahan kita kepada Tuhan sebagai ibadah yang sempurna.
Sebagai penutup, teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa niat yang baik harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik juga, sehingga hasilnya akan sempurna di hadapan Tuhan. Kiranya firman yang sedikit ini bisa membuat diri kita semakin bijaksana ketika kita akan berbuat kebajikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih kepadamu atas segala firman yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami saat ini, yang membuat diri kami menjadi sadar bahwa ketika kami akan berbuat kebaikan kepada orang lain, kami harus bijaksana, kami harus adil, dan itu kami lakukan sebagai ibadah kepadamu di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, dan mampukan kami untuk boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat petang, selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam minggu, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.